Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky ya di pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan memasuki bab 2 ya. Di mana di bab 2 ini menjelaskan tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Oke, adapun tujuannya ya setelah kalian mempelajari ini adalah pertama, kalian yaitu sebagai peserta didik diharapkan bisa memahami permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang keempat, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik. Dan yang kelima, mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan fokus ya di pembahasan memahami permasalahan sosial di masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, di depan sini udah kalian lihat ya, ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar bisa dikatakan seorang ibu-ibu sedang duduk ya, dengan penjelasan yang udah ada di depan ya. Di situ dikatakan gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Nah, seorang gelandangan itu masuk dengan kategori dari bentuk permasalahan sosial ya. Faktornya apa? Faktornya itu lebih banyak di ekonomi. Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sosial, salah satunya faktor ekonomi. Nah, gelandangan pun bisa masuk terhadap dari faktor ekonomi itu tadi, gitu ya. Oke, kemudian apa sih permasalahan sosial itu? Ya, artiannya apa gitu? Jadi permasalahan sosial itu dari istilah masalah sosial mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Kata sosial itu sendiri ya membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya. Meskipun ya bidang-bidang ini tuh masuk ke dalam terkait dengan masalah sosial. Jadi masalah sosial itu berbicara tentang permasalahan yang ada di masyarakat secara lebih kompleksnya, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pengertian ya tentang permasalahan sosial dari beberapa ahli. Oke, bisa kalian lihat di depan itu Arnold Ambrose itu mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Ya, jadi terkadang masalah sosial itu memang terjadi yang diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Ketika permasalahan itu ada bisa mempengaruhi beberapa masyarakat lainnya gitu. Maka masalahnya pun akan menjadi kompleks gitu ya. Nah, ini menurut Arnold Ambrose. Kemudian menurut Trapp dan Selznick, dia mengatakan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Ya, sama halnya ya, seperti tadi bahwa masalah sosial itu diciptakan oleh masyarakat itu sendiri ya. Ketika masyarakat ingin mencoba mencapai kepuasan yang dia punya, biasanya nggak semuanya orang itu bisa. Akhirnya mengambil jalan penyimpangan misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan masalah sosial juga. Dan akhirnya untuk apa? Untuk mencapai kepuasan banyak orang gitu. Jadi untuk mencapai suatu kepuasan bisa dilakukan dengan hal yang positif maupun hal yang negatif. Kemudian Richard dia mengatakan bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namanya juga masalah ya, enggak semua orang itu menginginkan masalah di dalam hidupnya.
Tapi memang hidup itu tidak bisa berjalan lurus terus. Pasti ada memang nanti ada masalah-masalah ke depannya. Masalah sosial itu lebih kompleks lagi ya, terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Sujarno Sukanto mengatakan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ya, ada ketidaksesuaian ya dari apa yang dilakukan masyarakat dan apa yang terjadi. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan yang namanya masalah sosial itu tadi. Seperti itu. Nah, inilah beberapa definisi dari beberapa para ahli. Memang sebenarnya maknanya sama, mungkin memang pengucapannya atau kata-katanya aja yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teori-teori tentang masalah sosial. Yang pertama, kita lihat teori fungsionalisme. Jadi kalau menurut teori ini tuh semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Ketika fungsi itu tidak berjalan dengan baik, maka bisa mengakibatkan masalah sosial itu tadi. Kemudian kalau ditinjau dari teori konflik, dia mengatakan bahwa masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau etnis, dan konflik gender. Konflik kelas ya antara kaum borjuis dan proletar itu juga menjadi salah satu masalah sosial gitu ya. Ataupun konflik ras ya, perbedaan kulit seperti perbuatan rasis. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah masalah sosial. Ataupun konflik gender yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan ya. Seperti contohnya pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain-lain itu juga masuk ke dalam kategori permasalahan sosial ya yang ditinjau dari teori konflik. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya teori interaksionisme simbolis. Jadi teori interaksionisme simbolik ini melihat masalah sosial sebagai interaksi individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Nah, di situ kalau dari teori interaksionisme simbolik ini lebih menekankan dari proses interaksinya. Seperti itu. Nah, ini ada dari contoh teori fungsionalisme, yaitu kekerasan. Ya, kekerasan itu adalah salah satu penyakit sosial ya yang disebabkan oleh proses sosialisasi atau norma dan nilai tidak berjalan dengan baik. Ketika fungsi di masyarakat itu tidak berjalan dengan baik, maka nanti akan permasalahan gitu ya. Nah, teori fungsionalisme ini lebih melihat dari sudut pandang bagaimana fungsi itu berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Ketika tidak berjalan dengan baik, maka muncul salah satu permasalahan. Salah satunya itu ya tadi ya, kekerasan ya. Kalau ditinjau dari teori fungsionalisme. Nah, ini dari contoh teori interaksionisme simbolik. Dia katakan bahwa interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Jadi misalkan ada interaksi yang berjalannya mengarah ke arah positif atau disosiatif, maka interaksi itu akan mengarah ke arah yang baik gitu ya, positif atau ramah gitu ya. Tapi apabila ada interaksi sosial mengarah ke arah negatif atau disosiatif, nah maka bisa jadi itu bisa menyebabkan yang namanya masalah sosial gitu. Nah, inilah contoh dari beberapa masalah sosial ditinjau dari beberapa teori tadi gitu ya. Kemudian faktor apa aja sih yang mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial? Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sosial itu terjadi gitu ya. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Seperti kita lihat di gambar yang pertama tadi gitu ya, ada gambar seorang gelandangan gitu ya. Nah, gelandangan itu salah satu pemicunya mungkin adalah faktor ekonomi. Ya, ketika dia mengalami kemiskinan, maka salah satu jalan yang
yang dia bisa lakukan, salah satu dengan gelandangan atau dengan hal lainnya gitu ya. Jadi faktor ekonomi itu menyebabkan juga permasalahan sosial seperti ya kemiskinan dan segala macamnya. Kemudian faktor biologis. Faktor biologis ini di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan. Jadi seperti masalah endemis atau penyakit menular. Sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini, ya, dari berbagai penjuru dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia gitu ya. Salah satunya ya kalian nih, seperti kalian nih lagi belajar, cuman sekarang belajarnya diubah menjadi secara online. Karena apa? Karena untuk tadi ya, untuk menghindari yang namanya penyakit menular itu tadi, COVID-19. Nah, faktor biologis ini, salah satunya COVID-19 ini adalah masuk ke dalam salah satu permasalahan sosial. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis itu contohnya seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan sebagainya. Contoh-contoh itu adalah salah satu bagian dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat, ya, yang ditinjau dari faktor psikologis gitu ya. Jadi kalau ada orang mengalami gangguan jiwa gitu ya, yang berjalan di pusat kota dan segala macam, itu salah satu jadi permasalahan sosial gitu, yang ditinjau dari faktor psikologis. Selanjutnya, faktor sosial dan kebudayaan. Nah, kalau ini bisa kita lihat contohnya seperti perceraian ya, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan lain sebagainya. Kalau faktor sosial dan kebudayaan ini contohnya itu lebih luas ya, gitu ya. Dan ini sering kita lihat atau kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari ya, di berita maupun di kehidupan dilihat secara langsung. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Pembahasan yang pertama tadi kita udah bahas tentang definisi permasalahan sosial itu apa ya, dan menurut para ahli. Kemudian kita juga bahas tadi tentang contoh-contohnya ya, permasalahan sosial itu seperti apa dari teori-teori tentang masalah sosial, kemudian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, itu juga kita bahas. Mungkin minggu depan kita akan lanjut ke part 2-nya ya, mengenai permasalahan sosial namun dengan materi yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.